Saya tahu untuk mengubah suasana hati tidak mudah. Tapi engkau harus paksa untuk suasana hatimu berubah. Bergembiralah karena Tuhan. Saya ulangi, bergembiralah karena Tuhan. Paksa dirimu, gerakkan kakimu, mulai keluarkan suaramu. Dan kau akan mulai mendapati ada lompatan yang Tuhan buat dalam dirimu. Dan itulah percikan api personal revival. Saya ulangi, itulah percikan api personal revival. Engkau alami revival dalam hidupmu secara pribadi. Engkau alami roh sukacita dibalikkan, roh sukacita dikembalikan, roh damai sejahtera dikembalikan oleh Tuhan, roh yang berkemenangan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dia beri kepadamu. Hal kerajaan sorga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ketika saudara berkata, aku terus terhubung dengan realita kerajaan sorga, harusnya selalu ada firman yang datang dalam hidup saudara. Dan firman yang datang itulah ketika engkau percayai menjadi kebenaran dalam hidupmu. Nah, apa firman yang sedang datang dalam hidupmu? Jangan berbuat jahat. Jangan iri hati pada orang jahat. Jangan biarkan kemarahan ada dalam hidupmu. Ada orang di sini. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu adalah suara Tuhan yang sedang datang. Mari kita belajar percayai. Kalau kita terus terhubung dengan realita Tuhan, maka otomatis akan ada sukacita yang terus bergelora dalam hidup kita. Karena hal kerajaan sorga bukan masalah makanan dan minuman, tapi masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi harusnya, bilang harusnya, dalam hatiku selalu ada sukacita ilahi. Ketika saudara melihat ada orang fasik masih kelihatan sukses, engkau melihat masih ada begitu banyak orang-orang jahat yang sepertinya memegang posisi-posisi penting. Belum ada perubahan apapun. Alkitab menegaskan, jangan marah, jangan iri hati, tapi bergembiralah karena Tuhan. Ini menunjukkan bahwa saudara mengupayakan, katakan aku harus mengupayakan untuk frekuensi hidupku terus tertuju, terhubung dengan frekuensi sorga. Setuju, amin? Karena ketika hidup saudara terus terhubung dengan realita kerajaan sorga, Alkitab menegaskan damai sejahtera, sukacita oleh roh, kebenaran itu akan terus ada dalam hidupmu. Itu menjadi porsi dan bagian hidup kita. Jadi ketika Tuhan memberikan penegasan, bergembiralah karena Tuhan. Ini bukan cuma masalah sekedar feeling. Bukan cuma sekedar masalah emosi, perasaan. No. Ini berbicara tentang keterhubungan. Saya ulangi sekali lagi, ini masalah keterhubungan antara kita dengan Tuhan. Kalau keterhubungan saudara dengan Tuhan terbangun secara sehat, otomatis, bilang otomatis. Otomatis saudara bisa merasakan ada sukacita ilahi dalam batinmu. Engkau bisa merasakan selalu ada kegembiraan dalam hidupmu. Karena ada realita Tuhan. Makanya Alkitab menuliskan apa? Bergembiralah karena Tuhan. Perhatikan Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bukan karena apa yang sedang terjadi di sekitar kita, bukan karena apa yang sedang kita terima atau kita nikmati, bukan. Tapi karena aspek realita Tuhan dalam hidupmu. Katakan sama-sama, ketika, yang keras, ketika realita Tuhan semakin bertambah nyata dalam hidupku, dari dalam batinku akan selalu terjadi ada pekerjaan firman dan roh yang terus berlaku. Dan hal itu membuat aku otomatis selalu merasakan
ada sukacita, ada damai sejahtera yang dari Tuhan meliputi hidupku. Amin. Alkitab bahkan memberikan penegasan bahwa adanya emosi yang positif, damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, itu kan emosi yang positif. Ada orang di sini? Ketika seseorang terus merasakan adanya emosi yang positif dalam hidupnya, itu menunjukkan bahwa dia sedang ada dalam keterhubungan yang sehat dengan Tuhan, dan sedang mengalami adanya penyertaan Tuhan. Saya beberapa kali mengalami. Waktu saya coba memasang kabel begitulah kira-kira kecolokan listrik. Saya merasa saya sudah pasang dengan baik. Colokin, ternyata lampunya ngejepret, mati. Artinya apa? Terjadi korsleting. Saya bongkar ulang. Oh, ternyata ini kabelnya walaupun nempel di sana tapi tidak terhubung dengan kuat. Nah, seringkali tanpa kita sadari, kita merasa saya itu sudah terhubung dengan Tuhan. Tapi kok masih ngejepret? Maksudnya apa? Tidak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita yang bekerja terus dalam hidup kita. Artinya apa yang terjadi? Kelihatannya terhubung tapi tidak terhubung dengan akurat. Kalau terhubung akurat, katakan sama-sama, kalau terhubung akurat, harusnya selalu ada sukacita, damai sejahtera, kegembiraan yang berkobar-kobar, menyala-nyala di setiap waktu dalam hidupku. Amin. Ya, bukan berarti kemudian kita menjadi seperti orang yang kalau menurut ilmu jiwa itu apa sih ya namanya ya? Orang yang sanguin. Kayak matahari terbit terus. Kayak matahari bersinar terik terus. Jadi kayak bola bekel. Tuing, loncat sana, loncat sini, heboh sendiri. Semuanya jadi menarik perhatian pada dirinya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang saya maksudkan ada damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hatimu. Katakan di dalam hatiku. Tidak ada kesesakan. Saudara bisa merasakan hati yang lega. Saudara bisa merasakan hati yang penuh ucapan syukur secara natural. Coba deh baca satu ayat ini. Batasi Mazmur 37. Saya mengajak saudara melihat Mazmur yang ke-50. Mazmur pasal yang ke-50. Ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Perhatikan kata kesesakan di sana. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Menarik untuk memperhatikan kata kesesakan di sana. Kata kesesakan di sana diambil dari kata Ibrani saro. Saro yang punya arti tightness atau kesesakan hidup. Ya, karena kesesakan itu sendiri kalau kita belajar dalam Alkitab terbagi menjadi dua bagian. Ada kesesakan hidup, tapi ada juga kesesakan dalam pelayanan. Paulus sering alami adanya kesesakan dalam pelayanan. Kenapa? Karena dia membawa berita Injil yang mereformasi kehidupan banyak orang. Tapi menciptakan kontroversi bagi orang-orang Yahudi. Jadi pada waktu yang bersamaan dalam pelayanannya dia menciptakan dua musuh sekaligus. Yang pertama musuh oposisi dari si jahat. Yang kedua perlawanan dari orang-orang fasik. Orang-orang agamawi. Ya aminkan aja dulu deh. Tapi kita fokus kepada apa yang disebut sebagai saro ini. Kesesakan hidup. Selain kesesakan hidup, kata saro itu juga bisa diterjemahkan sebagai adversity, perlawanan. Tapi sekaligus juga kesengsaraan.
Jadi kalau saudara dalam perjalanan hidupmu sehari-hari sering mendapati adanya perlawanan dari pihak-pihak tertentu. Engkau ingin melakukan sesuatu, lalu apa yang kau lakukan ditentang. Ada banyak oposisi yang menyerbu saudara. Orang yang kontra, menolak, menentang. Nah itu adalah kesesakan. Kesesakan hidup. Kok manggut-manggut aja kan? Ya. Tapi kata kesesakan atau saro tadi juga bisa diterjemahkan sebagai kesedihan yang mendalam. Jadi kalau saudara sering mengalami ada banyak peristiwa, situasi, keadaan yang membuat saudara terus merasakan rasa sedih yang mendalam. Atau mengalami penderitaan yang berat. Merasakan ada tekanan depresi, tekanan emosional yang membuat saudara menjadi depresi, hampir putus asa. Sering merasakan kecemasan yang berlarut-larut. Nah yang menarik, kamus Strong itu menerjemahkan atau mengartikan kata saro tadi juga dengan gambaran sebagai rival wife, istri yang dimadu. Kan kalau dalam perjanjian lama kan ada tuh laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Nah istri kedua itu kan istri madu. Yang pertama istri yang dimadu. Ya kita tidak mengalami hal tersebut, puji Tuhan, haleluya. Tapi buat kelompok-kelompok tertentu yang memperbolehkan punya istri lebih dari satu. Walaupun istri pertama berkata, "Ai rela," tapi relanya sambil nangis. Bukan nangis bahagia, itu kepedihan hati. Dan dia pasti akan selalu membanding-bandingkan perlakuan sang suami dengan madunya tadi. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kayak saudara itu disuruh ngulum silet. Diem aja nggak enak, kalau gerak melukai. Ini pada diem semua, paham nggak sih? Atau saudara lagi ngeri sendiri membayangkan ngulum silet. Itulah gambaran orang yang sedang mengalami kesesakan dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia bergerak, salah. Tidak bergerak, juga salah. Dia diam saja, salah. Ngomong juga salah. Nah inilah orang-orang yang sedang ada dalam kesesakan. Ada orang di sini. Nah ketika saudara terus mengalami adanya kesesakan dalam hidupmu, itu menandakan bahwa selama ini engkau sedang terus ada dalam tekanan dari si jahat. Ada orang di sini. Tapi Tuhan tidak mengendaki saudara terus mengalami adanya kesesakan dalam hidupmu. Tuhan mengendaki engkau bisa bergembira karena Tuhan. Ada orang di sini. Kenapa? Karena ketika saudara mengalami kegembiraan karena Tuhan, adanya pekerjaan firman dan roh yang membuat hatimu terus bersukacita, engkau terhubung dengan realitas sorga, artinya, bilang artinya, sedang terjadi pemulihan dalam hidupku. Secara pribadi, katakan yang keras, secara pribadi, Tuhan sendiri ada menyertai aku. Nah, saya mau ajak saudara melihat beberapa ayat firman. Ya. Coba buka sama-sama Mazmur pasal yang kelima. Mazmur 5. Ayat yang ke-11. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi namamu. Perhatikan sekali lagi ayat firman ini. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Jadi kalau orang kehilangan sukacita, pasti karena dia ada di luar perlindungan Tuhan. Kan gitu. Bahasa Indonesianya kan kayak gitu.
Semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Jadi kalau orang kehilangan sukacita, pasti karena lagi ada di luar perlindungan Tuhan. Sampai sini paham? Lebih lanjut, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Jadi karena Tuhan menaungi kita, kita jadi bersorak-sorai. Kalau sampai kita kehilangan sorak-sorai kita, artinya apa yang terjadi? Tidak ada naungan Tuhan atas hidup kita. Betul ya? Lebih lanjut Alkitab menegaskan, karena engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi namamu. Jadi ketika kita mengasihi nama Tuhan, otomatis keberadaan Tuhan akan menaungi kita. Akibatnya kita akan bersukacita. Saya berdoa biarlah realita Tuhan akan terus terbangun kuat dalam kehidupanmu. Tuhan, aku minta biarlah engkau terus menumbuhkan kesadaran akan realita Tuhan dalam hidup kami. Karena dengan adanya kesadaran akan realitamu, kami akan sungguh alami ada sorak-sorai, ada sukacita, ada kegembiraan yang akan terus mengalir dari dalam batin kami. Hari ini aku menghardik segala distraction. Hari ini aku menghardik segala pola pikir dunia. Semua pola pikir yang ditanam oleh si jahat, aku bongkar, aku hancurkan. Semua konsep berpikir, pola pikir yang menghalangi kami memiliki kesadaran akan realita Tuhan, aku bombardir dengan kuasa firman. Aku hancurkan dengan kuasa roh. Terjadilah di dalam nama Yesus. Biar kesadaran akan realita Tuhan. Katakan sama-sama, angkat tanganmu dan katakan sama-sama, Tuhan, beri aku kesadaran akan realitamu. Tumbuhkan kesadaran akan realitamu dalam pikiran kami. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Nah, saya mengendaki saudara betul-betul bisa terus alami ada kesadaran akan realita Tuhan yang terus bertumbuh dalam kehidupan saudara. Apa sih yang dimaksud memiliki kesadaran akan realita Tuhan? Artinya dalam pikiran saudara ini, setiap kali menghadapi sesuatu, saudara langsung bandingkan dengan firman. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika Tuhan hadir dalam dirimu, engkau akan selalu alami. Setiap peristiwa selalu ada firman. Oh, come on. Kalau saudara merasa menghadapi banyak peristiwa, tapi sepertinya saudara tidak ada firman apapun dalam hidupmu, nggak heran, saudara jadi hidup dalam kesesakan. Ada orang di sini. Tapi kalau saudara menghadapi setiap peristiwa, selalu ada firman. Ada peristiwa apapun, muncul firman. Ada pendapat Tuhan, ada suara Tuhan, ada firman Tuhan yang seperti terus muncul teringat dalam pikiranmu. Itulah yang namanya kesadaran akan realita Tuhan. Makanya saya terus mendorong saudara, ayo baca Alkitab. Sehari paling tidak berapa pasal? 3 pasal. Ayo, sudah sampai di mana? Ayo. Makanya saya mendorong saudara, ayo rajin. Minimal sehari 3 pasal. Baca Alkitab. Sehingga ketika saudara menghadapi sesuatu, Roh Kudus itu punya bahan untuk mengingatkan ayat firman. Nah, gimana kita mau mengalami Roh Kudus mengingatkan ayat firman? Nah, file firman kita kosong. Tidak pernah baca ayat firman. Apalagi menghafal. Membaca aja tidak. Apanya yang mau diapalin? Betul ya? Jadi saya mendorong saudara, ayo baca Alkitab. Rajin, rajin, rajin. Ayo kasih tahu kanan kirimu, rajin baca Alkitab. Ayo rajin baca Alkitab. Ya.
Sehingga saudara akan mendapati dalam setiap peristiwa selalu akan ada ayat firman yang dimunculkan Tuhan. Diingatkan Roh Kudus. Dari situlah kesadaran akan realita Tuhan terus ada dalam dirimu. Alkitab menegaskan semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Dari mana saudara tahu engkau tetap ada dalam perlindungan Tuhan? Saudara mungkin bilang, dari sukacita yang lahir dalam diriku. Oke, kalau saudara dikasih es krim, seneng enggak? Tapi apakah itu pertanda Tuhan melindungimu? Ayo, sukacita karena dapat es krim itu bukan tanda. Ada perlindungan Tuhan atas kita. Dari mana saudara tahu engkau dilindungi oleh Tuhan? Kalau ada firman. Karena firman itulah perlindungan bagimu. Firman itu akan menjadi batu karang yang teguh. Tempat perlindunganmu, kubu pertahananmu. Jadi saya betul-betul mendorong saudara untuk rajin baca firman. Ayo baca. Jadi ketika saudara menghadapi sesuatu, let's say katakanlah ada kesialan yang saudara alami. Saudara mengalami kesialan, langsung muncul ayat firman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kemudian otomatis dari mulutmu akan keluar ucapan syukur. Enggak, ini bukan kesialan. Ini wujud lain dari berkat. Ini berkat yang sedang menyamar. Jadi kita langsung bilang apa? Terima kasih Tuhan. Kalau enggak, mangkel hati kita. Engkau mengalami kesesakan tanpa saudara sadari. Karena kalau saudara menghadapi satu peristiwa buruk, saudara responnya keliru. Kalau enggak jengkel, sedih. Kalau enggak kecewa, atau justru kepahitan. Kan gitu. Emosinya negatif semua kan. Lalu saudara membiarkan peristiwa itu berlalu. Apa yang terjadi? Kan biasanya itu yang kita lakukan. Peristiwanya udah, kita biarin berlalu. Tapi mangkelnya itu kan belum berlalu. Kadangkala matahari sudah terbenam pun mangkelnya masih tetap bercokol di sana. Betul ya? Ini adalah bibit kesesakan. Saudara akan mulai mendapati perjalanan hidupmu akan jadi terus turun dan tidak naik lagi. Gambarannya gini. Saudara punya botol air. Ini kira-kira berapalah 300 ml gitu kira-kira ya. Atau kurang gede kali ya biar gampang. Saya pinjem yang agak gedean deh. Tolong ambilin tumbler saya nih. Terima kasih. Anggap saja ini isinya 1 liter. Sampai penuh di sini 1 liter. Kalau saudara mengalami sesuatu yang buruk, responmu keliru. Saudara jadi marah. Lalu saudara biarkan peristiwa itu berlalu. Tapi marah ini tidak saudara tanggulangi sampai tuntas. Apa yang terjadi? Marah yang ada itu akan jadi kayak batu. Saudara masukkan dalam wadah hatimu. Plung masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Airnya keluar. Saya tanya, wadahnya masih berisi 1 liter atau tidak? Wadahnya masih 1 liter, tapi isinya enggak seliter lagi. Betul ya? Karena sudah ada batu di sana. Nah repotnya saudara lihat, loh masih penuh kok. Kelihatannya masih penuh kok. Tapi di dalamnya sudah tidak isi 1 liter. Tapi kelihatannya masih penuh. Orang yang sedang mengalami ada bibit kesesakan dilemparkan masuk dalam hidupnya. Karena ada satu peristiwa negatif terjadi. Responnya keliru dan tidak ditanggulangi dengan tuntas. Dia akan tertipu oleh si jahat. Dia akan berpikir, aku masih penuh roh.
Tapi dia tidak sadar dalam hatinya sudah terjadi pendangkalan. Aliran air hidup dalam dirinya sudah tidak lagi ada dalam kapasitasnya yang seutuhnya. Tapi sudah diperkecil oleh karena emosi-emosi negatif yang ada dalam hidupmu. Satu peristiwa kalau terjadi mungkin masih tidak terlalu bawa efek. Tapi kalau sampai 2 kali, 5 kali, 10 kali, ini kan sama saja saudara punya wadah, isinya 1 liter, diisi kerikil, 5, 10, 15, 30, 300. Apa yang terjadi? Airnya keluar semua. Repotnya saudara masih melihat di bibir wadahmu itu penuh. Jadi saudara berpikir masih banyak. Padahal sudah terjadi pendangkalan. Nah, orang yang mengalami kesesakan hati adalah karena dia tidak segera membenahi emosi negatif dalam dirinya. Dan emosi negatif itu terus bercokol dalam batinnya. Membuat aliran air hidup dalam dirinya tersumbat. Terhambat oleh sesuatu. Hari ini saya berdoa tidak ada lagi kesesakan dalam hidupmu. Semua emosi negatif yang pernah kau alami. Semua emosi negatif yang pernah terjadi dalam hidupmu. Hari ini dibakar habis dengan kuasa Roh Kudus. 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 Di dalam nama Yesus. Dibakar habis. Orala kata syakrata mayaralabaka. Roya ya rala kata syakrata mayaralaka. Segala keletihan, kelesuan, segala ketawaran hati, semua konflik batin, kekecewaan, kemarahan, luka hati yang tidak tuntas. Hari ini aku bakar habis dengan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kasih Kristus menggantikan kondisi hatimu, kembali memenuhi hidupmu, membersihkan batinmu. Dan di dalam nama Yesus, semua emosi-emosi negatif yang ada aku jebolkan, sehingga tidak lagi menghambat, tidak lagi menghalangi aliran roh yang ada dalam dirimu. Roh sukacita, roh ucapan syukur, roh yang berkemenangan tercurah, meluap dari dalam batinmu. Terjadilah, 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 terjadilah. Come on, sorak-sorai, 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 sorak-sorai. Ora-la-la-la-la samda mayara-la-yara-la-bo. Ira-la-yara-la kasekerele-rama. Rekaca mayara-la-la-lama. Rekaca sapande mayara-la-mara-lama. Rekaya sakarale-rale-ralo. Yerelaro. Sekrata mayara-la-yara-lamo. Mereka casa karela-yara-lamo. Reye.